AutoZoners, teknologi mobil listrik memang bukan hal yang baru. Teknologi ini pun sudah digunakan di luar negeri beberapa tahun yang lalu. Namun perkembangannya di tanah air masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Seperti apa ya perkembangannya saat ini? Selengkapnya di segmen 2 berikut ini. Keahlian bengkel yang namanya jadi trendsetter di berbagai kontes modifikasi ini memang tak diragukan. Tak heran, petinggi negara mempercayakan pengrajin mobil nyentrik ini merakit mobil listrik untuk negeri. Itu kita buat tahun 2013. Itu yang punya gagasan adalah waktu itu Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan. Itu beliau pengen mewujudkan mobil listrik Indonesia supaya anak bangsa ini bisa buat satu mobil, yaitu mobil listrik. Nah, akhirnya beliau mencari builder-builder di Indonesia. Setelah melalui proses screening ya, akhirnya kita yang sampai sekarang itu masih berlanjut. Tanah air memang lahan subur bagi para pengembang industri otomotif. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil listrik. Prototipe mobil listrik kupu-kupu malam pun mulai dikembangkan. Sebut saja gendis dengan tampilan minibusnya yang elegan, serta selo, mobil berjenis sport dengan clear kuning yang mencuri perhatian. Keduanya pun dikenalkan pertama kali pada pertemuan APEC yang berlangsung di Bali 2013 silam. Bengkel yang pernah mengantongi penghargaan sebagai King and Champion Auto Black Tour ini tentu punya potensi melahirkan mobil listrik yang mumpuni. Sayang, perjalanan mobil listrik garapan The King of Yaris Show pada 2014 ini akhirnya tersendat. Berbagai ganjalan pun seolah menjadi batu sandung. Mobil ini pun harus bersabar untuk bisa berkompetisi di pasar otomotif nasional. Sampai sekarang sebenarnya mobil listrik itu masih dalam tahap riset. Ya, jadi cuman memang tidak seperti dulu begitu terekspos. Kalau sekarang kita masih pengembangan karena tidak mudah untuk mengembangkan mobil listrik. Karena kita butuh beberapa faktor pendukung ya. Ibaratnya dari beberapa pihak memang kita butuh dukungan dari mereka semua. Nah, untuk saat ini itu masih kurang. Jika ditelaah kembali, mobil listrik sebenarnya diciptakan demi menjawab tantangan krisis energi bahan bakar. Teknologi ini pun bahkan sudah ada sejak akhir abad ke-19. Kini, banyak negara-negara maju mulai memanfaatkan energi listrik sebagai kendaraan harian. Persediaan minyak bumi yang semakin menipis disertai minimnya udara bersih. Mobil listrik pun bisa jadi solusi transportasi di masa depan. Tengok saja beberapa pabrikan seperti Tesla, Renault, Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota, serta Mitsubishi yang menaruh perhatian serius pada kendaraan listriknya. Pasalnya, keberadaan mobil ini tentunya juga harus ditunjang infrastruktur yang memadai. Misalnya, ketersediaan stasiun pengisian energi listrik yang cukup. Di samping itu, ada juga konsekuensi yang mesti dipertimbangkan saat menggunakan mobil listrik. Mobil listrik itu memang tetap harus berjalan gitu. Memang untuk dari segi harga untuk saat ini belum bisa ditekan begitu banyak. Mulai dari baterai, mulai dari motor, itu memang untuk biaya produksinya cukup besar. Mungkin orang akan lebih tertarik dengan harga yang murah ya, kalau kita bicara umum ya. Cuman memang ada kelas-kelas tertentu nanti yang nanti akan menuju ke pasar itu gitu. Cuman memang itu tidak mudah. Nah, AutoZoners, setiap teknologi tentu diciptakan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Begitu pula halnya dengan mobil listrik, sekaligus menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Dan AutoZoners
Listeners, jangan ganti channel televisi Anda karena setelah ini AutoZone akan kembali hadir dengan ulasan seputar kejurnas sprint rally. Nah, seperti apa keseruannya? Nantikan setelah jeda komersial berikut ini.